Soekarno, bagaimana kalau kita hari ini proklamasi? Hari Kamis dia datang, 16 Agustus. Apa kata Presiden Soekarno? Besok. Kenapa tidak hari ini? Saya masih percaya pada angka-angka. Besok, hari Jumat. Hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari, hari Jumat. Besok, pada tanggal 9 Ramadan. Dan Ramadan adalah Sayyidus Syuhur, induk dari segala bulan adalah bulan Ramadan. Induk dari segala hari adalah hari Jumat. Bertemu dua Sayyid, Sayyidul Ayyam, Sayyidus Syuhur, induk hari, hari Jumat, induk bulan, bulan Ramadan. Dan pada saat itu yang menggerek bendera dalam keadaan berpuasa. Setelah bendera dikibarkan, dinyanyikan lagu kebangsaan, mereka berdoa. Bung Karno mengangkat tangan, dan pada saat itu mereka berkata, atas berkat rahmat Allah dan keinginan luhur bangsa Indonesia. Keinginan luhur nomor 2. Yang nomor pertama adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai rahmat 73 tahun yang lalu merubah menjadi laknat hanya gara-gara daster yang disebutkan Ustaz Topik tadi. Daster merubah rahmat menjadi laknat. Na'udzubillah. Tapi jangan gara-gara ini ibu membuang daster semua. Silakan pakai daster, tak apa-apa, tapi di depan suami. Banyak orang sekarang depan suami dia pakai kelambung. Di depan suami orang baru dia pakai daster, membukakan auratnya dengan segala macam pernak-perniknya. Na'udzubillah, mengundang laknat Allah. Ayat yang dibaca qari kita tadi, walau anna ahlal qura, seandainya penduduk negeri ini amanu, beriman, wattaqau, bertakwa. Allah tak minta banyak dari kita, 2 saja. Amanu, beriman, wattaqau, wattaqwa. Iman dan takwa kamu lakukan, dibalas Allah juga dengan 2. La fatahna alaihim barakat. Kami bukakan barokah, barokah. Tidak satu, kalau satu barokah, tapi yang dibukakan ini barakatin. Dibukakan Allah barokah, barokah. Minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka dustakan ayat kami, tak mereka syukuri nikmat kami. Walakin kadzabu, kalau mereka dustakan, fa akhadnahum, kami cabut nikmat langit, kami cabut nikmat bumi. Bima kanu yaksibun, bukan karena Allah marah, bukan karena Allah murka. Bima kanu yaksibun, akibat dari efek perbuatan mereka sendiri. Adapun hari ulang tahun dipermasalahkan, 73 tahun HUT, HUT RI, hari ulang tahun Republik Indonesia. Apa nih ulang tahun? Mana ada penting ulang tahun? Maka tadi kita sudah menyanyikan lagunya pula. Mabruk alfa, mabruk, mabruk. Semoga Allah memberikan berkah. Alfa 1000, mabruk 1000 keberkahan. Mudah-mudahan Allah menurunkan berkah untuk Indonesia insya Allah. Apa itu berkah? Ini rumah kata insinyur arsitek umurnya 100 tahun dari ITB. Ini tidak bisa diperpanjang. Pokoknya kalau sudah 100 tahun tumbang, hancur, tak bisa lagi. Tapi tiba-tiba setelah 100 tahun tetap tegak berdiri. Apa yang menyebabkan dia berlebih? Tak lain tak bukan adalah barokah. Ada orang mungkin kebun sawitnya cuma 2 hektar. Dalam 1 bulan dia dapat uang 3 juta. Anaknya bisa sekolah S1, S2, S3, dapat beasiswa. Menabung-nabung, kemudian bisa berangkat haji dan umrah. Bisa bersedekah kepada anak yatim. 3 juta saja sebulan. Ada barokah. Sementara yang satu dapat 1 bulan 30 juta. Masuk diskotik 2 malam, sakau, sakit, stroke, mati. Tak ada berkahnya sama sekali. Makanya ketika ada orang punya anak, yang kita doakan barokah. Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah memberikan berkah pada anak yang baru saja kau dapatkan. Ketika ada orang menikah, doa berkah untuk mereka. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Makanan sesuap nasi yang diminta barokahnya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. 4 yang dimintakan, tapi yang terakhir barokah. Salamatan fid din, agamanya selamat dari aliran sesat, liberal, sekuler. Wa ziyadatan fil ilmi, kalau ilmu minta bertambah, tambah. Afiatan fil jasad, badannya mau sehat. Tapi kalau untuk rezeki, wa barakatan fil rizqi, ada barokah dalam rezeki. Maka negeri ini akan menjadi barokah kalau kita isi sesuai dengan janji Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka akan kutambah. Ustaz Somad, anak saya 1 Pak Ustaz. Gimana supaya bertambah anak saya ini? Kamu banyak-banyak bersyukur, insya Allah maka anakmu bertambah. Itu saja. Istri tak berani saya lanjutkan. Karena ibu-ibu sudah banyak yang mengancam akan menarik dukungan. Ustaz yang cerita lagi masalah itu Ustaz, stop. Oke lah, kita tak berani. Ustaz termasuk penakut, tak apa-apa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini format cara ulang tahun. Pernah tak Nabi merayakan ulang tahun? Apa itu ulang tahun? Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Hadis riwayat Muslim.
HR Muslim. Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? 3 jawaban Nabi. Dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Wa yauma bu'istu, hari Senin aku dibangkitkan. Wa yauma unzalu alayya, hari Senin wahyu diturunkan kepada aku. Hari Senin dia lahir, hari Senin dia dibangkitkan, hari Senin wahyu diturunkan kepadanya. Maka dia bersyukur. Syukurnya bukan tiap tahun, tapi syukurnya tiap hari Senin. Jadi kalau mau mensyukuri nikmat kemerdekaan, syukurilah setiap hari Jumat, karena kita merdeka hari Jumat. Jadi kalau ada orang bersyukur tanggal 17 Agustus, sesungguhnya syukurnya amat sangat sedikit, apalagi kalau syukurnya itu dirayakan dengan hal-hal yang merusak kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh masyarakat Indonesia, dari kota, desa, kampung, dusun yang tidak tahu cara bersyukur, bagaimana cara bersyukur? Mudah saja, tinggal cari acara BKB memperingati 1 Agustus tahun 2018 yang awal-awal mensyukuri nikmat merdeka 73 tahun. Saya yakin dan percaya se-Indonesia ini Palembang nilai yang pertama kali bersyukur. Allahu Akbar. Takbir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan dapat pahala orang lain yang melanjutkannya di masa akan datang. Insya Allah format ini akan ditiru oleh anak cucu kita di masa akan datang. Begitu mereka ingat 17 Agustus, langsung mereka susun. Apa acaranya? Baca maulid, tegak beramai-ramai, barzanji, simtud durar dan deba, menyanyikan solawat-solawat, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu penggalangan dana fakir miskin, anak yatim, infak, zakat, wakaf, sedekah. Setelah itu tabligh akbar, terjalin silaturahim. Andai tidak diadakan syukuran 17 Agustus, syukuran HUT RI ke-73 Palembang malam ini, maka tak berjumpa saya dengan Kapolda Riau. Ini Kapolda Riau nih, yang dipindahkan ke Sumatera Selatan. Tak berjumpa saya dengan Habib Omar Abdul Aziz, tak berjumpa saya dengan Habib Mahdi, tak bertemu saya dengan Ustadz Solhas, tak berjumpa saya dengan Ustadz Ali, tak bertemu saya dengan Ustadz Taufik, tak bertemu saya dengan Ustadz Najib. Tapi malam ini Masya Allah, sekaligus ulang tahun beliau. Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kita, akhi Najib. Kami bertemu di mana? Di dalam Masjid Nabawi bulan Januari yang lalu. Masya Allah, saya tak pernah mencari beliau, beliau pun tak mencari saya. Berapa banyak orang mencari tak ketemu, tapi kalau Allah mempertemukan, Masya Allah, kami pun berfoto dalam Masjid Nabawi. Sejak itu tak jumpa lagi, hari ini dipertemukan lagi. Mudah-mudahan hari ulang tahun beliau sekaligus yang ke-20 semakin berseri di masa akan datang. 3 yang ulang tahun hari ini, NKRI ke-73, FPI ke-20, Akhi Najib ke-20. Beliau menghitung malamnya saja, siang tak beliau hitung, terserah beliau. Tapi ini mohon maaf, saya mau niru juga. Nanti kalau pulang ke Riau saya kasih tahu, kalau ditanya orang, umur Ustaz Somad berapa? 20. Loh kok muda sekali? Malamnya aja. Jadi balik dari Palembang ini banyak saya dapat bahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa isi syukurannya? Tak lain tak bukan adalah silaturahim. Menjinakkan buaya senang. Senang aja menjinakkan buaya. Panggil pawang buaya. Yang paling susah itu adalah menjinakkan pawang buaya. Menjinakkan pawang buaya susah. Menjinakkan umat senang. Tengoklah, mengumpulkan umat 40.000 orang. Ini 40.000 tadi kata Ustaz Solhas. Siapa yang tak percaya hitung sendiri. 40.000 orang berkumpul. Senang mengumpulkannya. Tapi mengumpulkan ustad-ustadnya susah. Susah mengumpulkan. Tapi di Palembang, Sumatera Selatan, ustad-ustadnya bisa berkumpul dalam sebuah wadah, dalam sebuah komunikasi para alim, para habaib, para ustad. Wadah itu bernama Maspurah. Allahu Akbar. Mana tanda Maspurah Pak Ustaz? Inilah bajunya. Ini baju Maspurah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah ustaz-ustaznya berkumpul, para habaibnya berkumpul, yang senang itu umat di bawah melihat. Apa kata mereka? Senang hati kami menengok ustaz-ustaz kami bisa duduk bersama, bisa bersilaturahim. Padahal ormasnya macam-macam. Ada Muhammadiyah, ada IKADI, ada Nahdlatul Ulama, ada FPI, ada macam-macam. Para habaib, alim ulama, ada yang mengalir darah Nabi Muhammad dalam diri mereka. Cucu cicit keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad tak keturunan Nabi? Nabi juga, cuma Nabi Adam, agak jauh sedikit kan. Kita ini dua saja, kalau tak keturunan Nabi Muhammad, Nabi Adam. Kalau yang ada yang tak mengakui keturunan Nabi Adam, itu monyet tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, an asila ila qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menyambung silaturahim dengan keluarga Rasulullah, keturunan Rasulullah, ahabbu ilayya, lebih aku cintai daripada menyambung silaturahim
dengan keluargaku sendiri. Itu yang ngomong begitu orang yang dijamin masuk surga. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Setiap disebut nama dia, disebut titelnya RA. Titel dia tak panjang-panjang. Bukan macam titel Ustadz yang tadi MMM home M banyak betul. RA radhiyallahu an. Allah meridai dia. Siapa dia? Abu Bakar Siddiq. Tapi apa kata dia mengaku? Aku lebih suka menyambung silaturahim dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Aceh sampai ke Lampung, atas Aceh, turun Sumatera Utara, turun ke bawah Riau, di sebelah Riau Sumatera Barat, turun ke bawah Jambi, Palembang, Bengkulu, Lampung. Keturunan Rasulullah yang paling banyak singgah bertapak mengembangkan Islam, dan makam terbesar dipilih Allah Ta'ala, Palembang, bumi terbanyak para habaib. Allah. Saya datang kemari tidak ceramah. Menceramahi orang Palembang sama dengan mengajar itik berenang. Menceramahi orang Palembang sama dengan menggarami air laut. Datang kemari ingin datang bersilaturahim. Formatnya apa? Formatnya adalah dalam rangka syukuran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tunjukkan kepada semesta alam. Karena sekarang kita berhadapan dengan dua kelompok. Yang satu mengatakan kami cinta NKRI, tapi takut kepada Islam. Islamfobia. Takut menengok orang berteriak Allahu Akbar. Menengok orang teriak Allahu Akbar, dia takut ini orang akan memotong ujung senapan angin saya. Islam kalau berkuasa dia tidak menghancurkan. Berapa lama Islam berkuasa di India? Tidak ada yang hancur di India. Kalaulah Islam berkuasa di India, kalau mau orang Islam dulu yang berkuasa di India itu ganas, teroris, radikal, takkan ada Sanjay Dul Amitabh Bachchan, Hema Malini, Kuch Tahi Kabika Cikabika. Rata dengan tanah. Kalaulah nenek moyang kita yang dulu berkuasa, kerajaan Mataram, Islam, kalaulah mau mereka menghancurkan, tak akan ada Candi Borobudur, tak akan ada Candi Muaratakus di Riau, tak akan ada peninggalan, tapi tegak berdiri, menunjukkan apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka jangan takut, teriakan Allahu Akbar tidak akan meluluh lantakkan rumah ibadah. Teriakan Allahu Akbar tidak akan menghancurkan kedutaan Amerika. Teriakan Allahu Akbar tidak akan merusak hubungan tetangga, sahabat, kerabat. Tak pernah Ustaz ada berceramah, itu tetangga beda agama, hancur ke rumahnya, bakar, larikan anak gadisnya, bawa bininya. Tidak ada. Siapa yang pernah berceramah begitu? Ceramah kita terukur, menyenangkan, membawakan kepada keselamatan. Bahkan agama kita tidak diambil dari nama orang, agama kita tidak diambil dari nama tempat, agama kita diambil apa kata Allah? Wa raditu lakumul Islam. Islam diambil dari kata salam. Salam adalah kedamaian. Orang Barat memperjuangkan green peace, green hijau, peace damai, green peace damai hijau. Tak boleh merusak alam semesta. Pergi mereka ke laut, menyelamatkan burung penguin, menyelamatkan ikan dari tumpahan minyak mentah yang ada di pantai laut. Mereka mandikan, mereka bersihkan. Gerakan green peace. Islam sudah menawarkan ini 14 abad yang silam.